Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Terangi pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menangkap akan rahasia firman-Mu dan pesan dari firman-Mu untuk kami terapkan dan lakukan dalam hidup kami. Bersyukur kepadamu, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sampai di 2 Samuel pasal yang pertama. Saya bacakan di ayat yang ke-19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Israel di bukit-bukitmu, nun di sana gugurlah pahlawan, para putra negara. Runtuhlah mereka sebagai bunga bangsa. Saat itu reputasi Saul sebagai raja semakin memburuk karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Hingga akhirnya ia mati dengan cara yang terbilang mengenaskan. Apakah dia dihujat? Sebagian orang mungkin memang menghujatnya. Tetapi Daud menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang pada saat itu memperlakukan Saul. Saul memang melakukan kesalahan. Tetapi saat mendengarnya meninggal, Daud fokus pada hal-hal baik yang pernah Saul lakukan bagi bangsa Israel. Daud mengingat hal-hal yang baik yang Saul pernah kerjakan bagi bangsanya. Ya, bagaimanapun Saul adalah salah satu pahlawan yang tidak dapat dihapus dari sejarah panjang bangsa Israel. Karenanya, tidak heran jika lagu gugur bunga juga Daud kumandangkan untuk menghormati putra dan pahlawan bangsa yang telah gugur itu. Jika saat itu Daud adalah tangan kanan Saul, mungkin mudah saja ia melakukan penghormatan semacam itu. Tetapi jangan lupa, kenyataannya Saul justru memusuhinya, bahkan berkali-kali hendak membunuhnya. Tetapi disinilah Daud menunjukkan keunggulan karakternya. Ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk menghujat Saul. Alih-alih bersikap demikian, ia justru menunjukkan penghormatannya pada Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita? Seringkali lebih mudah bagi kita melihat nila setitik daripada susu sebelahnya. Karenanya kita kesulitan untuk menunjukkan penghormatan dan pengampunan. Hari ini kita belajar dari Daud. Mari belajar memiliki jiwa yang besar, yang mampu melihat kebaikan dalam diri tiap orang di balik segala kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Karena itu, jangan karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, ajar kami untuk belajar melihat kebaikan orang, melihat selalu hal-hal positif yang orang lain lakukan dan kerjakan, supaya dengan berpikir demikian kami tidak memiliki kebencian, sakit hati, bahkan sulit mengampuni. Kami ingin memiliki jiwa besar, sekalipun mungkin orang tersebut melukai, mengecewakan kami. Kami mau tetap berpikir positif, melihat hal-hal yang baik yang dia pernah kerjakan, supaya hidup kami semakin indah, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bersyukur kepadamu, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.